Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Saputra akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi. Jadi, sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras serta dari perangkat lunak, dan juga digunakan sebagai juri atau daemon untuk program komputer. Tanpa adanya sistem operasi, klien tidak bisa menjalankan program yang ada di dalam komputer, kecuali hanya program booting. Selanjutnya ke sistem operasi. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai berbagai fungsi yang ada di dalam komputer. Ada beberapa fungsi yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah Resource Manager, merupakan pengelolaan sumber daya sekaligus mengalokasikannya. Sebagai contoh, CPU, RAM, atau memori disk drive atau hard disk, serta perangkat yang lainnya. Dan yang kedua, koordinator, mengkoordinasi sekaligus menyediakan fasilitas sehingga kegiatan yang kompleks bisa diatur serta dapat diproses secara berurutan. Dan lalu yang ketiga, interface atau tatap muka. Interface ini merupakan sebagai media perantara antara user dengan hardware atau perangkat keras yang menyediakan tampilan terhadap user yang lebih mudah untuk dipahami. Contohnya ini sekarang adalah monitor yang sedang saya tampilkan di Microsoft PowerPoint untuk memudahkan saya untuk memahami atau lebih mudah dipahami lah. Lalu yang keempat adalah Guardian. Guardian ini menyediakan akses kontrol serta tugasnya untuk melindungi file sekaligus mengawasi data dan juga program. Sama halnya seperti Windows Defender mungkin, karena dia sebagai proteksi melindungi komputer kita. Yang kelima adalah Optimizer. Ini merupakan penjadwalan masukan atau input yang dilakukan oleh user, maka proses komputasi pengaksesan basis data serta penggunaannya. Yang keenam, Gatekeeper, berfungsi untuk mengendalikan hak akses hak user dalam mengendalikan yang berhak untuk masuk dalam sistem serta mengawasi apa saja yang dilakukannya. Lalu yang ketujuh ada Accountant. Accountant ini berfungsi untuk mengatur waktu CPU, pemakaian memori, pemanggilan I/O, disk storage, serta waktu koneksi terminal. Ada juga server Server ini berfungsi untuk melayani user, pengelolaan sumber daya sekaligus mengalokasikannya. Contohnya seperti CPU, memori, drive, serta perangkat lainnya yang ada di dalam komputer. Lalu masuk ke jenis sistem operasi. Sistem operasi ini berdasarkan dengan jumlah user serta program yang dijalankan. Sistem operasi dibagi menjadi 4 jenis. Antara lain adalah yang pertama single user, single tasking. Satu komputer dipakai oleh satu user serta bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Multi user, single tasking. Satu komputer dipakai oleh banyak user serta masing-masing user bisa menjalankan satu program pada satu waktu. Yang ketiga adalah single user, multitasking. Satu komputer dapat dipakai oleh satu user serta bisa menjalankan banyak program pada satu waktu. Dan yang keempat adalah multi user, multitasking. Ini adalah satu komputer dapat dipakai oleh banyak user. Selanjutnya ini adalah contoh sistem operasi.
Sistem operasi ada banyak ya jenisnya, dan ada begitu banyak yang mungkin akan saya jelaskan sedikit, serta pecahan dari sistem operasi yang telah saya sebutkan. Yang pertama adalah Windows OS, sistem operasi Windows. Windows ini merupakan OS terbesar ya di dunia pada waktu ini, karena banyak dijadikan sebagai opsi untuk membantu mengakomodir keperluan sehari-hari. OS Windows ini sudah mampu menampilkan tampilan yang menarik dengan dukungan visual grafis mumpuni. Oke. Kelebihan Windows ini banyak ya. Yang pertama adalah user friendly yang mudah digunakan. Terus adalah Windows ini aplikasinya melimpah gitu, jadi kita akan lebih mudah dalam melakukan kerjaan karena banyak aplikasi yang ada, dan proses instalasi yang lebih mudah. Namun Windows juga memiliki kekurangan ya, antara lain yang mudah diretas karena sistem keamanannya yang masih lemah. Terus ya berbayar ya, karena Windows itu berbayar dan harganya cukup mahal. Lalu Windows juga rentan terserang oleh virus. Yang kedua adalah Linux. Linux ini merupakan sistem operasi open source yang dapat memodifikasi Linux serta menggunakannya sekaligus mendistribusikan kembali secara bebas. Linux ini ada banyak jenisnya juga ya. Antara lain misalnya Ubuntu, Red Hat, Debian, Mandriva, dan lain sebagainya. Untuk kelebihannya, Linux ini dia adalah perkembangannya yang sangat kencang karena dikembangkan oleh banyak orang dan gratis, tidak terdapat biaya lisensi. Untuk kekurangannya yang tidak user friendly gitu. Tidak dianjurkan untuk user yang baru atau user yang awam. Terus adalah instalasi yang terbilang susah ya, karena rata-rata grafis Linux masih berbentuk teks. Selanjutnya adalah sistem macOS. Setelah mendengar macOS adalah yang terbesit di pikiran saya adalah OS-nya para sultan karena harganya yang mahal. macOS ini merupakan singkatan dari Macintosh Operating System, yang mana adalah sistem operasi eksklusif yang hanya ada di dalam komputer Apple saja. Untuk kelebihannya sendiri ya, macOS ini lebih stabil, mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, tidak mudah retas. Terus tampilan antar muka atau interface lebih cocok untuk keperluan multimedia dan aman dari virus. Untuk kekurangannya sendiri adalah kurang optimal kalau untuk main game, harganya yang mahal dan tidak open source. Selanjutnya adalah Android OS. Siapa yang nggak tahu Android? Android ini merupakan operasi basis Linux yang didesain secara khusus untuk diterapkan di dalam perangkat mobile ya. HP kita rata-rata pasti Android. Hingga pada akhirnya Google membeli OS ini pada tahun 2005, lalu sistem operasi ini mulai dirilis tahun 2007. Untuk kelebihannya sendiri ya, Android OS ini dia bisa multitasking, didukung oleh aplikasi yang tersedia di Google Play Store, dan mendukung penggunaan USB mesh storage. Untuk kekurangannya sendiri ya, dia rawan terserang oleh malware dan pemakaian baterai yang cukup boros. Android ini udah banyak versi ya, mulai dari Android Cupcake, Gingerbread, Jelly Bean, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, bahkan sampai sekarang yang terbaru adalah Android Pie. Selanjutnya yang kelima adalah Windows Phone.
Windows Phone ini merupakan sistem operasi Windows tapi yang dipakai di handphone. Biasanya dipakai di handphone Nokia ya, ya zaman dulu. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi tapi Nokia yang seperti itu. Sistem operasi ini merupakan sistem yang ditujukan untuk perangkat mobile yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya seperti yang saya bilang tadi, jarang ditemui Windows Phone OS. Selanjutnya adalah BlackBerry OS. Nah ini, siapa yang nggak tahu BlackBerry? Merupakan sistem operasi yang cukup populer di zamannya ya, di tahun 2009 atau 2010 ya pada saat itu. OS ini sama seperti Apple atau macOS yang hanya identik pada penggunaan satu jenis smartphone saja. Sistem ini hanya dikembangkan untuk keperluan bisnis yang mempunyai produk unggulan, yakni Black Messenger ya, BlackBerry Messenger (BBM). Namun, setelah BBM dijual dan dibeli oleh Android, BlackBerry kekurangan konsumennya. Maka pada beberapa tahun yang lalu, BlackBerry mulai stop produksi. Dan yang ketujuh adalah Symbian OS. Sama halnya, Symbian OS ini merupakan sistem operasi yang ada di HP. Itu ya HP zaman dulu ya, seperti HP Nokia, Nokia Center, Samsung Lipat, HP zaman dulu lah yang belum ada akses internetnya. Sistem ini juga ada di dalam merupakan jenis OS yang menjadi OS pada umumnya smartphone. Oh ya, dan Sony Ericsson juga banyak memakai sistem operasi Symbian OS. Selanjutnya kita masuk ke materi aplikasi ya. Jadi aplikasi merupakan sebuah program perangkat lunak untuk keperluan tertentu. Aplikasi tidak hanya program yang terdapat di ponsel. Program-program yang dari di komputer juga dapat disebut dengan aplikasi. Contohnya yang Photoshop, Zoom, atau Microsoft Office. Untuk fungsinya sendiri, aplikasi ini berfungsi memberikan banyak manfaat bagi pembuat maupun pengguna. Berikut ini adalah fungsinya. Yang pertama, mempermudah pekerjaan. Dengan aplikasi, pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita hanya tinggal mencari nama atau aplikasi dari fungsi tersebut di suatu aplikasi di Play Store atau App Store, lalu kita tinggal mengunduhnya, dan kita bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang kedua, sebagai media hiburan. Selain dapat membantu pekerjaan, aplikasi juga berfungsi sebagai sarana hiburan. Contohnya yang menjadi main game, mendengarkan musik dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali video, bisa semuanya bisa lah, kan hanya itu memadai. Yang ketiga, untuk mendapat pembaharuan kabar. Melalui aplikasi kita juga dapat update berita-berita terkini ya, misalnya ya membaca berita atau mendengarkan berita atau menonton video-video berita terbaru di YouTube. Maka dari itu, dengan mengunduh aplikasi-aplikasi itu, kita tidak akan mengalami ketertinggalan. Dan yang keempat, untuk media pertemanan atau komunikasi, aplikasi juga mampu mendekatkan jarak kita. Contohnya seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan yang lainnya. Dengan adanya aplikasi itu, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang letaknya sangat jauh. Contohnya ya, misalnya si A berada di kota Medan atau si B berada di kota Bandung. Ya, kita bisa lebih mudah berinteraksi dengan telepon atau video call ya, yang akan mendekatkan kita walaupun kita berjauhan.
Berikut ini selanjutnya adalah jenis-jenis aplikasi komputer. Di komputer, aplikasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Contohnya ini sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata identik dengan Microsoft Word. Namun, seiring berkembangnya waktu, semakin banyak ada aplikasi pengolahan data. Contohnya ya Notes, Notepad, Evernote, dan lain-lainnya ya. Dan yang kedua, aplikasi pengolah angka. Aplikasi juga dapat digunakan untuk mengelola angka. Contohnya seperti Microsoft Excel, kalkulator, atau aplikasi alat-alat hitung lainnya ya, untuk menghitung data, menghitung angka, ada banyak aplikasi. Jadi dengan adanya aplikasi seperti itu, kita tidak perlu lagi pusing-pusing menghitung secara manual yang melelahkan. Selanjutnya yang ketiga adalah aplikasi pengolah data. Aplikasi pengolah data merupakan jenis aplikasi seperti Microsoft Access yang berguna untuk mengelola data menjadi sebuah kesimpulan dan analisis yang lengkap. Dan yang keempat adalah aplikasi pengolah grafis. Aplikasi yang bertujuan untuk mengelola gambar atau grafis, aplikasi itu antara Photoshop ya, CorelDRAW, Paint, dan aplikasi editing lainnya yang untuk orang-orang buat gambar 3 dimensi atau buat animasi, banyak software. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang apa itu sistem operasi dan aplikasi. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kalimat saya yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.